Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas lanjutan pertarungan Garou versus Saitama. Nah, untuk chapter kali ini tuh masih fokus ke pertarungan Garou versus Saitama. Jadi Garou di chapter kali ini tuh terlihat lebih kuat dari sebelumnya karena mampu menghindari serangan-serangan milik Saitama. Karena wujud Garou ini memiliki refleks yang sangat cepat. Jadi dia mampu menghindari pukulan milik Saitama. Ya walaupun si botak Saitama belum serius-serius amat lah. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas webcomic One Punch Man chapter 89. Oke, di chapter kemarin itu emang udah terjadi pertarungan Saitama versus Garou. Nah, di posisi itu Garou yang akhirnya melawan Saitama terkena pukulan milik Saitama, tapi dia masih mampu bangkit lagi setelah dipukul 2 kali. Ya karena itu juga Saitama sangat senang dengan lawannya yang bisa bangkit walaupun sudah dipukul. Biasanya kan monster yang dilawan Saitama itu selalu berakhir dalam 1 kali pukulan. Tapi untuk lawan yang ini lumayan menantang juga dan membuat si botak Saitama sangat senang. Nah, setelah itu di sini diperlihatkan Garou yang sedang berusaha bangkit lagi setelah dipukul Saitama. Di sini terlihat ya, dia seperti orang yang menghirup napas dalam-dalam karena habis dipukul Saitama dan ingin menjadi lebih kuat lagi. Kalau dilihat sih, kayaknya badan Garou menjadi lebih tegap aja gitu ketika dia menghirup napas. Dia Saitama yang melihat Garou bangkit lagi, walaupun sudah kecapean, langsung mengatakan, "Jangan terlalu memaksakan diri jika kau punya penyakit jantung." Ya lawakan Saitama antara garing apa gimana ya. Di sini Garou yang menghirup napas dalam-dalam sebenarnya adalah teknik bernapas yang didapatkannya setelah mempelajari beberapa aliran seni bela diri. Jadi bisa dibilang aliran napas Garou ini sesuatu yang hebat yang dia dapatkan dari bela diri yang pernah dipelajarinya dan menjadi satu. Makanya dia mampu bangkit lagi setelah dipukul oleh Saitama dengan aliran napasnya. Setelah itu ya, di sini terlihat Garou yang makin semangat untuk bertarung dengan Saitama dan mengatakan jika dia sama sekali belum serius sepenuhnya dan sekarang dia sudah bersiap akan melakukannya dengan sangat serius. Tapi ada satu hal yang mengganggu Garou, kenapa si botak Saitama ini malah menunggunya bersiap-siap untuk serius? Kenapa nggak menyerangnya aja dari tadi? Jadi Garou pun berspekulasi jika Saitama malah kelihatan lemah di sini karena membiarkan lawannya menjadi serius dan bersiap-siap. Tapi tanggapan Saitama yang mendengar itu lumayan tenang, karena pada dasarnya dia ingin membuat sesuatu agar lawannya sangat kuat yang mampu membuat dia menjadi semangat bertarung lagi. Jadi Saitama membiarkan Garou menjadi serius. Lagian dari dulu juga Saitama sedang mencari seseorang yang mampu bangkit lagi setelah dipukul olehnya. Nah, menurut Garou, jika Saitama ini benar-benar kuat, bahkan dia mengatakannya 2 kali, jika Saitama ini memang kuat. Tapi karena itu pun, dia akan menikmati pertarungan ini dengan sungguh-sungguh. Di sini ya, setelah Garou mengatakan seperti itu, terlihat jika Garou menarik napas dalam-dalam yang sepertinya akan menggunakan jurus yang dipelajari dari seni bela dirinya. Bahkan terlihat ketika Garou mengeluarkan napasnya seperti ada asap yang keluar dari mulutnya. Dan setelah Garou selesai melakukan aba-aba, dia mengatakan pertarungannya akan dimulai sekarang. Setelah selesai menarik napas, terlihat jika Garou akhirnya mengeluarkan kuda-kuda bertarungnya seperti orang yang sudah benar-benar serius untuk mengalahkan musuhnya. Saitama pun di sini terkejut karena Garou mengeluarkan kuda-kuda bela dirinya. Ya mungkin kan di pikiran Saitama itu jika Garou ini bisa lebih kuat dari sebelumnya dan dia bakal senang dengan keadaan itu. Tapi setelah itu ya, di sini Saitama berpikir-pikir apakah tidak masalah jika memukul Garou karena dia adalah murid dari Silver Fang. Dan tiba-tiba aja setelah Saitama mengatakan di dalam hatinya, Garou dengan kecepatan yang tinggi langsung berdiri di hadapan si botak Saitama. Yang terlihat, tangan milik Garou ini seperti ingin memukul kepala Saitama dengan jarak yang hampir mengenai. Tapi walaupun begitu, si botak Saitama mampu menghindari pukulan milik Garou ini dengan kecepatan yang tinggi juga. Ya karena itu pun Saitama terlihat lumayan kesal kepada Garou. Bahkan dia sampai memukul banyak pukulan kepada Garou, tapi anehnya mampu dihindari. Sepertinya adrenalin Saitama bakal naik nih untuk bertarung dengan serius. Ya walaupun dia memukul banyak pukulan, tapi mampu dihindari oleh Garou. Tapi sepertinya ya, untuk pukulan Saitama ini masih belum sepenuhnya serius dan kemungkinan hanya memukul secara biasa aja, makanya mampu dihindari oleh Garou dengan mudah. Nah, setelah Saitama memberikan banyak pukulan kepada Garou tapi berhasil dihindari, Garou pun balik menyerang Saitama.
Pertama, di sini terlihat jika Garou menyerang kepala Saitama, tapi berhasil dihindari oleh si botak Saitama dengan mudah. Yang kedua, Garou pun mengincar leher Saitama, tapi masih sangat mudah untuk dihindari oleh si botak Saitama. Ya sebenarnya sih, walaupun Saitama terkena pukulan Garou, menurut Mimin ya nggak bakal berdampak apapun pada tubuhnya. Palingan cuma mental beberapa meter doang. Kalau nggak salah, Saitama kebanyakan menghindari pukulan-pukulan milik monster atau manusia karena ingin melindungi bajunya agar tidak robek. Ya emang gokil sih alasan Saitama ini. Hindarin bukan karena agar tubuhnya tidak terluka, tapi karena takut bajunya robek. Nah, setelah Garou memberikan pukulan-pukulan kepada Saitama tapi gagal, akhirnya dia pun mencoba tendangan miliknya, mungkin akan berhasil. Tapi lagi-lagi Saitama menghindari tendangan milik Garou dengan menghindar ke samping. Jelas karena itu, Garou pun sangat kesal dengan kelakuan musuhnya. Bahkan dia mengatakan sialan kepada si botak Saitama. Dan dengan kecepatan tinggi, Garou pun menyerang Saitama lebih cepat dari sebelumnya. Ya lebih cepatnya mungkin karena gagal mulu mukulnya. Tapi mau gimana lagi, walaupun Garou secepat apapun, masih aja dihindari oleh Saitama. Nah, di sini Saitama berpendapat walaupun serangan Garou banyak yang sia-sia, tapi penglihatan dan gerakan refleksnya sangatlah luar biasa karena dia bisa menghindari pukulan milik si botak Saitama. Ya tadi kan Saitama memang memukul Garou tapi berhasil dihindari. Makanya Saitama berpendapat jika refleks Garou Transform Monster ini sangatlah tinggi. Nah, Mimin kasih info dikit aja tentang Garou Monster ini. Jadi untuk kelebihannya yaitu memiliki refleks yang sangat cepat, bahkan bisa menghindari pukulan Saitama. Beda dengan Lord Boros yang refleksnya di bawah Garou, tapi walaupun begitu, hal-hal yang lain lebih tinggi daripada Garou. Ya semacam Garou ini unggul di refleks lah. Bahkan One Sensei mengatakan jika dibandingkan dengan Lord Boros, Garou ini unggul dalam pertarungan jarak dekat, seperti bisa menghindari pukulan maupun tendangan. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, setelah Saitama berpendapat jika Garou mampu menghindari pukulan miliknya, di sini Saitama akhirnya lumayan agak serius. Di sini terlihat ya, dia mengangkat tangan miliknya dan dikepalkan untuk memukul Garou. Seketika Saitama pun langsung memukul Garou, tapi lagi-lagi pukulan Saitama dapat dihindari oleh Garou dengan mudah. Bahkan Saitama hanya memukul angin. Nah, setelah Garou melihat cara bertarung Saitama, dia pun berpendapat jika Saitama ini adalah seseorang yang amatiran dalam ilmu bela diri. Jadi Saitama ini emang sangat kuat, seperti memukul dan lain-lain. Tapi dia itu nggak punya ilmu bela diri, itulah yang membuat dia seperti amatiran. Ya kalau Saitama punya mah auto kasihan Garou-nya. Di sini aja Saitama nggak punya ilmu bela diri, udah OP banget lah, gimana punya gitu. Nah, setelah Saitama memukul Garou tapi berhasil dihindari, Garou pun merasa bisa mendapatkan kesempatan untuk memukul Saitama pada saat itu. Dia pun langsung mengeluarkan jurus miliknya sendiri, yaitu God Slayer Instant Attack atau serangan bertubi-tubi pembunuh dewa. Jadi untuk serangan milik Garou ini hanya ada dibentuk ketika dia berubah mau menjadi monster atau menjadi monster. Dan kemampuan ini didapatkan setelah mengalami banyak pertarungan oleh orang-orang yang kuat. Jadi Garou pun meniru pukulan-pukulan milik orang dan digabungkan menjadi satu dan menjadi pukulan pembunuh dewa. Nah, di sini terlihat Garou menyerang Saitama secara bertubi-tubi dan menyebabkan daya ledak di tubuh Saitama. Dan dari hasil pukulan itu, Garou membuat Saitama mental ke belakang. Ya walaupun gak jauh-jauh amat lah mentalnya. Di sini ya, Saitama tidak ingin hanya diam saja dan dipukuli oleh Garou. Jelas karena itu, Saitama pun yang setelah dipukul oleh Garou membalas untuk menyerang balik. Tapi di sini ada hal yang gak terduga dari Garou ini. Ternyata dia mampu membaca gerakan milik Saitama dan akan memukulnya. Jadi seakan-akan Garou ini mempunyai Kenbunsuku Haki masa depan. Nah, karena Garou bisa membaca apa yang dilakukan Saitama, di sini terlihat lagi-lagi pukulan Saitama gagal untuk memukul Garou, dan Garou pun langsung menghindari pukulan milik Saitama ke samping. Nah, kalau dilihat-lihat sih, ketika Saitama mau memukul Garou, bahkan ada efeknya seperti tanah hancur karena beban dari pijakan Saitama. Nah, berarti dari panel gambar ini membuktikan jika Saitama memukul dengan lumayan cepat. Setelah Garou menghindari pukulan Saitama, dia pun menendang wajah Saitama. Dan apakah kira-kira bakal berhasil? Tidak semudah itu, Perguso. Saitama pun langsung menyadari jika Garou ingin menyerangnya dan langsung menendang dengan kakinya. Ya mungkin Saitama menggunakan kakinya karena refleks juga kan. Nah, yang hebat dari Garou ini, tendangan milik Saitama mampu dihindari dengan mudah. Bahkan setelah itu, Garou pun mendapatkan kesempatan
dia pun ingin memukul Saitama yang sedang mengangkat kakinya. Dari posisi bawah, Garo pun sudah siap memukul Saitama dan sudah mengepalkan tangan miliknya. Bahkan dia menamai jika jurusnya adalah pukulan mengayun pembunuh dewa. Jadi untuk gerakan pukulannya itu dari bawah ke atas, makanya dinamai seperti itu. Yang Mimin gak sangka-sangka, ternyata pukulan milik Garo ini terkena Saitama dan Saitama pun langsung mental ke belakang. Bahkan dia pun sampai terbang. Nah, setelah Garo merasa jika sudah mengalahkan Saitama, dia pun berpendapat jika Saitama ini adalah senjata terakhir milik Asosiasi Pahlawan. Sebenarnya ya, Garo tidak peduli maupun dia senjata terkuat yang melebihi Tatsumaki pun. Di sini Garo mengatakan walaupun dia melebihi Tatsumaki, tapi masih mampu dikalahkan olehnya. Dan lebih tepatnya karena lawannya adalah dirinya, Saitama tidak akan bisa menang di sini. Ya nggak apa-apa lah di awal-awal sombong. Tapi kalau udah serius si botak Saitama ini auto mokat dah. Ya mau serius juga sepertinya untuk Saitama nggak bakal membunuh Garo sih. Nah setelah Saitama mental oleh pukulan Garo, dia pun masih berdiri lagi di atas tanah dan seperti tidak mengalami apa-apa. Ya intinya mah kalem aja gitu. Dan yang gak disangka-sangka, ternyata Saitama setelah mental membuat sebuah gerakan dan ternyata untuk memukul Garo, seperti ngebales lah. Tapi anehnya, Garo mampu menghindari pukulan Saitama dan malah membalas pukulan Saitama secara langsung. Bahkan yang gawat dari itu, Saitama terkena telak di wajah oleh Garo. Ya di sini kelihatannya Saitama lemah banget ya. Tapi nggak begitulah, sebenarnya Saitama ini sama sekali belum serius dan belum menanggapi tentang pertarungan Garo. Jadi masih santai aja lah. Tapi walaupun Saitama terlihat agak santai, tapi sebenarnya dia agak kesal dikit kepada Garo. Ya mungkin mukanya tadi ditonjok. Bahkan mereka berdua pun saling mengadu pukulan. Dan Saitama pun di sini terlihat yang menyerang Garo dan ditepis mulu. Nah, ketika Saitama ingin mengakhiri serangannya, yaitu dengan satu serangan terakhir, tapi gagal lagi oleh Garo. Dan kampretnya, Garo yang mempunyai kesempatan ketika Saitama memukul, dia pun memukul balik dan terkena Saitama. Kalau dilihat-lihat sih seperti Garo sangat kuat di mode transformosernya. Bahkan si botak Saitama seperti dimain-mainin oleh Garo seperti sampah yang gak berguna. Nah akhirnya karena pukulan itu Saitama pun agak terpental dikit dan Garo pun akhirnya membicarakan jika Saitama ini memiliki kekuatan dan kecepatan yang sangat hebat dalam bertarung. Dan mungkin aja Saitama ini lebih kuat dari dirinya menurut Garo. Tapi ada satu hal yang membuat Saitama kalah olehnya, yaitu tidak mempunyai pengalaman dalam bertarung. Garo mengatakan sebenarnya dia bisa membaca gerakan seorang amatiran seperti Saitama dengan cara menganalisa kuda-kuda, sudut pandang dan pola gerak, pernapasan dan lain-lain. Dan dengan mengamati itu semua, Garo mampu membaca gerakan Saitama. Nah, menurut Garo, dia tidak bisa mengimbangi kecepatan Saitama dengan refleksnya. Tapi dengan membaca gerakannya, kira-kira Saitama akan bergerak kemana, Garo akan mengetahuinya dan berpindah sebelum Saitama memukul. Makanya dia bisa menghindari gerakan Saitama. Dan sebelum Saitama pola geraknya berakhir, di situ Garo akan langsung menyerang Saitama. Mirip-mirip lah kayak counter attack. Makanya dari tadi ketika Saitama memukul, pasti akan dipukul balik oleh Garo. Dan menurut Garo, dengan kata lain dari semua itu, Saitama sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Berbeda dengan dirinya yang mempunyai pengalaman dalam bertarung. Kalau ngomongin pengalaman bertarung sih, si botak Saitama jangan ditanya dah. Dari lawan Lord Boros yang menguasai alam semesta aja udah keren gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, pengalaman Saitama bertarung emang dikit sih, karena musuhnya selalu berakhir dalam satu kali pukulan. Dan tiba-tiba aja ya, kaki Saitama di sini diperlihatkan seperti orang yang merinding dan takut kepada Garo. Tapi kampretnya, Saitama itu sebenarnya terkesan dengan omongan Garo. Di sini Saitama beranggapan jika Garo sama sekali belum serius. Bahkan menurut Saitama yang seorang amatiran seperti dirinya mengetahui jika Garo ini sama sekali belum serius. Ya kalau dipikir-pikir sih padahal mau Garo udah serius banget ini. Tapi di sini ada sesuatu yang gak terduga. Jadi Saitama itu ingin membuat Garo lebih serius sebelumnya, yaitu dengan cara Saitama akan bersungguh-sungguh di pertarungan kali ini atau chapter selanjutnya. Dan Saitama bertanya kepada Garo, apakah dia keberatan jika aku ini sudah serius. Jelas di sini Garo kebingungan dengan omongan Saitama karena dia nggak mengetahui jika dari tadi Saitama itu nggak serius dan masih aja bingung gitu. Dan tiba-tiba aja di panel berikutnya Saitama mengeluarkan gerakan super edisi serius dan chapter pun berakhir di situ. Ya kira-kira apakah yang akan dilakukan Saitama jika serius? Mimin juga agak lupa sih. Makanya tunggu aja chapter selanjutnya dari Mimin.
Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang webcomic One Punch Man chapter 89. Ya untuk chapter kali ini itu lumayan menarik juga, karena dari tadi ya hanya terjadi pertarungan Garo versus Saitama dan mengira jika Garo akan menang. Tapi ternyata nggak semudah itu untuk mengalahkan si botak Saitama, karena Saitama ini sama sekali belum serius. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzai.